Assalamualaikum, apa kabarnya hari ini Denas, Danis, Akbar, Akmal, kakak adek. Semoga semuanya ada dalam lindungan Allah ya, selalu sehat walafiat, amin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang gaya. Coba, apa sih gaya itu? Let's check it out. Oke, sebelumnya ada yang udah tahu belum? Apa sih gaya? Nah, oke, gaya itu adalah tarikan atau dorongan. Kita menarik sesuatu atau mendorong sesuatu berarti kita telah memberikan gaya terhadap sesuatu tersebut. Misalkan kita menarik meja atau mendorong meja berarti kita tuh telah memberikan gaya terhadap mejanya. Nah, satuan gaya itu adalah Newton. Kak, aku mau nanya, kenapa sih satuan gaya itu Newton? Karena orang yang pertama kali menemukan gaya itu, teori gaya itu adalah Newton. Terus, gimana caranya kita mengetahui suatu gaya atau alat ukur gaya itu dengan gimana sih Kak? Dengan menggunakan suatu alat yaitu namanya dinamometer. Oke, tadi katanya gaya itu ada tarikan atau dorongan. Kalau gaya berupa dorongan, contohnya apa aja sih? Nah, kita bahas sekarang. Contohnya kalau gaya dorong itu contohnya ada kita mendorong gerobak, menendang bola, berarti mendorong bola dengan kaki, terus bermain kelereng, mendorong kelereng dengan tangan, terus mendorong meja, nah dan lain sebagainya. Terus tadi nih gaya dorong udah nih, berarti ada gaya tarik. Apa itu gaya tarik? Nah, gaya tarik contohnya seperti kuda menarik delman, seorang anak menarik mobil-mobilannya, terus seorang anak menarik timbaan air. Timbaan air tuh kalau zaman dulu kita memperoleh air itu dengan sumur timba, jadi ngambil air pakai timbaan. Terus selain menarik timba ada menahan troli. Menahan troli juga kan takutnya trolinya jalan sendiri, enggak lah ya, nggak jalan sendiri. Misalkan trolinya itu kita akan menuju ke jalan yang menurun, nah kita bisa menahan troli, berarti itu tuh adanya gaya tarik. Tapi kalau misalkan mendorong troli mah berarti gaya dorong tadi. Nah, sekarang bagaimana ya pengaruh gaya terhadap suatu benda? Ada yang tahu? Nah, sekarang pengaruh gaya terhadap suatu benda kita singkat menjadi bela. Ingat ya, bela. Bela itu apa? BE-nya, lihat warnanya, warna biru. BE berarti bentuk ya, bentuk. Terus ada L. L-nya itu gaya itu bentuk. Maksudnya apa Kak? Pengaruh gaya terhadap bentuk. Jadi pengaruh gaya terhadap bentuk itu, gaya dapat merubah bentuk suatu benda yang tadinya tanah liat menjadi sebuah kendi atau sebuah keramik ya. Terus atau tadinya tanah liat menjadi batu bata, tadinya lilin plastis ini dibuat aneka bentuk, atau pasir di pantai. Dari yang tadinya pasir aja kita buat rumah-rumah pasir. Nah, itu tuh pengaruh gaya dapat membuat suatu benda itu menjadi berubah bentuknya. Nah, sekarang yang kedua ada L. Bel. L-nya apa? Bela. L-nya apa? L. Lihat warna hijau. Warna hijau itu di kata-kata letak ya. Nah, jadi gaya itu dapat mempengaruhi letak suatu benda. Yang tadinya bendanya diam menjadi bergerak. Yang tadinya bergerak menjadi diam. Contohnya apa sih Kak? Nah, contohnya misalkan sepeda yang tadinya berhenti kita pakai jadi bergerak. Tadi benda sepedanya diam, kita kayu sepedanya menjadi bergerak. Nah, terus yang kedua, benda bergerak menjadi diam. Contohnya itu seorang kiper akan menjaga gawangnya dengan sepenuh hati. Nah, supaya tidak kebobolan gawangnya, maka si seorang kiper tuh harus menangkap bola. Nah, tadi kan yang sebelum ditangkap bola itu
bergerak ya menuju gawang. Nah, bergerak langsung ditangkap, bolanya jadi diam. Oke, selanjutnya mengubah bela, mengubah arah arah benda. Gimana maksudnya? Nah, contohnya permain sepak bola lagi ya. Tadinya si bola itu menuju ke arah gawang lawan, tapi dihadang oleh lawannya. Jadinya si bolanya pindah, arahnya berubah, berbalik arah. Nah, itu tuh contoh gaya dapat mengubah arah suatu benda. Oke, selanjutnya, nah, ada yang tahu nggak ada apa saja sih macam-macam gaya? Ada yang masih inget nggak? Kemarin pernah. Iya, betul, ada gaya otot, gaya pegas, gaya listrik, gaya gravitasi, gaya magnet, dan gaya gesek. Gaya pegas pasti benda yang elastis ya, ketepel. Terus gaya listrik mah misalkan punya penggaris plastik, terus kita gosok-gosok ke rambut. Nah, terus kita sobek-sobek lah kertas, taruh di meja. Nah, ketika kita gosok-gosok plastiknya, nah, penggaris yang sudah digosok-gosok itu kita dekatkan ke serpihan kertas yang sudah dipotong tadi, seret. Nah, tiba-tiba kertasnya terangkat. Itu karena adanya gaya listrik, bukan karena adanya magic ya, karena adanya gaya listrik statis. Oke, gaya gravitasi contohnya benda yang dilempar akan jatuh ke bawah lagi, atau kita bukan bermain parasut, terjun memakai parasut. Nah, parasut yang ada di kapal ya, biasanya itu di pesawat. Itu tuh contoh gaya gravitasi, jadi gaya tarik ke bumi. Jadi selalu ketika suatu benda dilempar ke atas akan balik lagi ke bawah. Itu tuh karena adanya gaya gravitasi. Terus ada gaya magnet. Kalau gaya magnet mah jadi magnet dapat menarik benda-benda yang terbuat dari logam. Terus adanya gaya gesek. Gaya gesek mah karena adanya dua benda yang saling bergesekan atau bersentuhan. Contohnya kita mendorong meja, berarti mendorong meja atau lemari, berarti itu tuh ada gaya geseknya antara lemari atau meja dengan lantai yang di bawah, adanya bersentuhan ya, itu gaya gesek. Terus ada gaya otot. Gaya otot mah gaya yang disebabkan oleh otot manusia dengan otot, atau gaya yang dihasilkan oleh otot hewan. Kita bahas satu-satu. Nah, pertama ada gaya pegas. Jadi gaya pegas mah gaya yang terjadi pada benda yang elastis, yang bisa ditarik-tarik, per neng-teng, atau yang elastis tuh yang seperti karet. Nah, itu tuh elastis ya, yang istilahnya, yang elastis lah. Nah, contohnya kita bermain ketepel kan ada karetnya tuh yang dia elastis gitu. Terus bermain panah juga ada bahan yang sifatnya elastis di dalam panahannya, bukan di anak panahnya ya. Terus ada orang yang bermain trampolin, anak bermain trampolin. Nah, trampolinnya itu bisa genjat-genjot, itu tuh sifat elastis. Oke, selanjutnya ada gaya gravitasi. Apa sih gaya gravitasi? Gaya gravitasi adalah gaya tarik bumi yang menyebabkan benda selalu jatuh ke bawah. Misalkan apa aja Kak contohnya? Misalkan di rumah ada pohon, terus ada angin kencang. Nah, si daun-daunnya itu jatuh ke bawah. Nah, itu tuh contoh gaya gravitasi. Atau ada buah yang jatuh dari pohon, itu juga gaya gravitasi. Atau benda yang dilempar ke atas tadi akan kembali ke bawah. Atau kita berjalan di atas muka bumi ini nggak goyang-goyang atau nggak berputar-putar ya, padahal bumi ini sebenarnya berputar loh pada porosnya. Terus selain itu kita main skydiving. Nah, skydiving mah jadi awalnya melayang-layang dulu tuh di atas ya, nanti lama-lama kelamaan juga akan turun ke bawah pakai parasut. Terus ada gaya magnet. Gaya magnet apa sih Kak? Gaya magnet itu, gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan oleh magnet. Jadi adanya magnet itu dari benda, contohnya tadi paku yang ditarik oleh
magnet, didekatkan dengan magnet ya. Terus kompas akan menunjukkan ke utara dan selatan karena kompas memiliki magnet jarum yang selalu menunjukkan ke arah utara dan ke arah selatan atau kutub utara dan kutub selatan. Oke, selanjutnya ada gaya otot. Gaya otot. Gaya yang dihasilkan oleh otot manusia dan hewan. Jadi misalkan tuh yang pertama, gambar pertama ada tarik tambang. Jadi ketika kita tarik tambang, kita menggunakan otot kita untuk menghasilkan gaya. Terus mendorong atau menarik gerobak, terus kita lagi berenang. Nah, berenang atau ketika kita melakukan sesuatu pokoknya dengan menggunakan otot kita, berarti kita telah melakukan gaya otot. Terus contoh gaya otot yang dilakukan oleh hewan, misalkan hewan kuda menarik delman atau sapi yang menarik gerobak lumbung padi, gerobak padi. Nah, di atas ada gambar bergerak-gerak tuh, orang yang sedang menunggang kuda. Nah, berarti kuda yang sedang berlari itu menggunakan gaya ototnya. Manusia juga juga menggunakan gaya ototnya untuk menahan supaya dia tidak jatuh dan mengendalikan kudanya. Nah, selanjutnya ada gaya gesek. Sebelum ini kakak dari tadi ngobrol mulu sih. Iya ya, susah berhentinya. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyain, kita lanjut selanjutnya. Nah, gaya gesek. Apa sih gaya gesek ini? Gaya gesek tadi terjadi akibat ketika dua permukaan itu saling bersentuhan atau bergesekan. Adanya gesekan. Saling bergesekan ya. Nah, itu tuh berarti adanya gaya gesek. Misalkan contohnya apa? Kita bermain sepatu roda di taman. Nah, gesekan antara jalan di taman dengan sepatu roda itu ada gaya gesek. Terus ibu sedang mengasah pisau di rumah. Nah, adanya gaya gesek antara pisau dengan asahannya. Terus kita mengerem sepeda. Tiba-tiba sepedanya itu langsung berhenti. Berarti adanya gaya gesek antara ban sepeda dengan jalan raya. Begitu pula ketika kita mengerem mobil ya. Kakak kecepatan gak? Kecepatan ya. Nah, mengasah pisau. Nah, selanjutnya ada gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya tarik menarik atau tolak menolak pada benda yang bermuatan listrik. Jadi gaya tarik menarik atau tolak menolak pada benda yang bermuatan listrik itu adalah gaya listrik. Contohnya apa sih Kak? Misalkan kita menggosok-gosok balon ke benang wol atau menggosok-gosok penggaris plastik ke rambut, menggosok-gosok sisir ke benang wol. Terus didekatkanlah si balon yang telah digosokkan itu ke rambut, nanti rambutnya akan terangkat. Atau menggosok-gosokkan tadi penggaris plastik ke rambut, terus kita potong-potong si kertasnya, terus kita dekatkan kertas itu penggaris itu ke kertas yang dipotong-potong tadi, nanti akan tertarik kertasnya. Begitu pula dengan sisir plastik. Oke, terima kasih semuanya. Akmal, Akbar, kakak, adek, Denas, Danis. Hari ini cukup sampai di sini. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.